Kurikulum yang dipakai di Mahat Al-Zaitun adalah standarisasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Wow. Sholat berjarak-jarak renggang-renggang itu kurikulum siapa itu? Terus yang berencana ingin menjadikan perempuan sebagai khotib itu kurikulum dari mana? Kurikulum mana tuh yang ngajarin? Dan di Al-Zaitun itu memakai sistem One Pipe Education System. Lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya Al-Zaitun itu eksklusif lah. Enggak, itu semua bohong. Loh, bohong katanya? Aduh, gak tahu saya mau ngomong apa teman-teman ya. Saya melihat salah satu alumni ini yang dimana kemarin saya membahasnya 2 kali, tapi di sini dia terus dan rajin dia membela Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sampai-sampai mengatakan kita itu hanya kroco-kroco atau individu-individu yang tidak berkelas. Kenapa harus menilai Al-Zaitun yang begitu besar, begitu agung, mulia, amat beramat terhormat? Ya, jadi kita ini gak level katanya teman-teman. Dan orang ini akan membuat kita gedek ya. Dimana ketika dia posting video yang nge-like 100, yang komen bisa sampai 1000 gitu. Saking banyaknya orang yang ngehujat dia karena membela Pondok Pesantren Al-Zaitun, membela penyimpangan, membela hal-hal yang tidak lazim katanya. Menurut Kanwil Menteri Agama kemarin tak lazim katanya. Oke, teman-teman, coba kita reaction seperti apa pernyataan dari orang ini. Bagaimana dia melakukan pembelaan yang sangat luar biasa, rajin, gigih, dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka? Merdeka. Baik, saya sebagai alumni Al-Zaitun akan melanjutkan apa yang saya tahu dan apa yang diajarkan ketika saya belajar di Mahat Al-Zaitun. Ya. Terkait dengan katanya Al-Zaitun adalah pesantren sesat. Ponpes katanya sesat gitu. Sesat dari mana? Itu yang ngomong itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Nggak bisa dipertanggungjawabkan katanya teman-teman. Kalau kalian melihat MA Al-Zaitun itu penuh dengan penyimpangan, bisa nggak dipertanggungjawabkan statementnya? Ya bisa, karena bukti videonya ada, bukti pernyataannya ada, bukti apa lagi yang ada? Bukti beritanya ada, bukti Panji Gumilang tersandung kasus banyak, buktinya ada. Ya, kita ini berbicara dengan bukti, bukan berbicara dengan asumsi, ya. Begitu. Naudzubillah, naudzubillah anak ini. Lanjut dulu yuk. Bener ya yang saya bilang tuh. Yang nge-like cuma 214, yang komen 1460. Jadi banyakan yang komen. Lanjut. Karena apa? Kurikulum yang dipakai di Mahat Al-Zaitun adalah standarisasi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Wow. Kurikulum yang diberikan oleh Al-Zaitun itu standarisasi dari Kementerian Pendidikan katanya. Ya, pendidikan agama. Naudzubillah. Sholat berjarak-jarak renggang-renggang itu kurikulum siapa itu? Terus yang berencana ingin menjadikan perempuan sebagai khotib itu kurikulum dari mana? Kurikulum mana tuh yang ngajarin? Terus nyanyi-nyanyi salam Yahudi, masuk gak itu ke kurikulum? Capek teman-teman. Kalau mereka ini orang-orang bebal ini, bebal mereka ini, nggak tahu dia mau bagaimana dia hidupnya sudah. Lanjut dulu. Kurikulumnya itu yang kita pakai. Dan dari PAUD, SD, MTS sampai Aliyah, itu semuanya akreditasinya A. Dan di Al-Zaitun itu memakai sistem One Pipe Education System, yaitu dari PAUD sampai perguruan tinggi itu semuanya ada. Karena tidak pantas yang namanya individu itu bilang sesat suatu institusi. Gimana tidak sesat? Mereka cuma mengikuti Al-Quran, itu pun tafsir Al-Qurannya salah. Tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran keluar dari lisannya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah penerus dari apa yang disampaikan oleh Jibril kepada dia. Dan begitu pun juga selain dari wahyu atau Al-Quran, Nabi Muhammad juga ada hadisnya. Jadi bukan cuma Al-Quran saja, Al-Quran dan hadis. Karena orang yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang mengikuti Quran dan hadis, bukan Quran saja. Ya, lanjut dulu. Yang berhak bila institusi itu sesat adalah institusi yang lain, bukan individu. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada perkataan satupun dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan itu bilang Al-Zaitun adalah sesat. Padahal Kementerian Agama adalah kumpulan-kumpulan orang dari yang ngerti usuluddin, yang ngerti pendidikan, yang ngerti agama, yang ngerti hukum, yang ngerti perdata. Jadi kalau seandainya lu bilang sesat, lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu.
Kadang kita sebagai orang awam teman-teman, kemarin juga Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, Profesor Ahmad Zahro juga memberikan pernyataan yang demikian. Penyimpangan yang mengarah kepada kesesatan. Makanya hal seperti ini tidak harus didiamkan, harus ada debat ilmiah, harus ada dialog. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hidup di Indonesia, hidup bersosial di Indonesia, hidup bernegara di Indonesia, meskipun kita beragama Islam, banyak aliran-aliran Islam, maka kita harus berpedoman kepada aliran Islam terbesar yang dimana diakui di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Dan apabila Al Zaitun mau membuat aliran-aliran baru, begitu kan, sholat dengan berjarak-jarak, dengan mengutip satu ayat saja tanpa mengutip perkataan Nabi Muhammad, tidak mengikuti anjuran Nabi Muhammad, artinya mereka Al Zaitun ini mulai melangkahi, mulai menyalahi, mulai menganggap ajaran Nabi Muhammad tidak benar. Ya, belum sempurna ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan rapatkan shaf ya jemaah, sami'na wa ta'na. Begitu kan? Dan Panji Gumilang tidak ikut perintah Rasulullah, ya, yaitu membuat shaf renggang-renggang. Hai jemaahku, kata Rasulullah, tempatkanlah wanita itu di belakang, karena itu adalah sebaik-baiknya sholat, dan tempatkan laki-laki di depan. Dan ini Panji Gumilang tidak ikut perintah Rasulullah. Rasulullah juga tidak pernah mengucapkan salam-salam kepada Yahudi, nyanyi-nyanyi bersama Yahudi, mengundang orang-orang non-muslim untuk sholat dengan Nabi Muhammad, tidak pernah. Dan Panji Gumilang melakukan itu semua seolah-olah ajaran Nabi Muhammad belum baik. Menurut teman-teman ini sesat gak? Menurut teman-teman ini baik gak? Begitu. Pikir sendiri dan komentar di bawah. Lanjut dulu. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Lu tabayun kagak pernah. Tabayun, artinya tabayun adalah meneliti, bukan ketemu. Tabayun arti yang sebenarnya adalah menelaah, meneliti, mengamati. Itu. Dan kita semua ini yang membicarakan penyimpangan, penyelewengan, dan hal-hal yang tidak lazim di Al Zaitun sudah meneliti dan mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Al Zaitun langsung. Ya, dimana mereka menyampaikan ini, menyampaikan itu, begini, begitu, pete, jengkol, dan lain sebagainya. Sampai mulutnya bau bangkai pun kita juga tahu bahwa itu adalah alasan sholat renggang-renggang. Apakah itu bisa dibenarkan? Tidak. Ya. Ingat sekali lagi, tabayun artinya meneliti, menelaah, dan mengamati. Begitu, bukan bersilaturahmi, bukan ketemu. Kecuali pada zaman dahulu kita mendengar, oh si fulan itu melakukan penyimpangan ini, penyimpangan itu, penyesatan ini, penyesatan itu. Nah, kita karena tidak ada media yang bisa kita tonton, bisa kita amati ucapannya, tindakannya, sistem ibadahnya, dan akidahnya, ideologinya, maka kita harus silaturahmi, ketemu, berdialog, karena tidak ada media seperti sekarang. Nah, kalau sekarang mereka memvideokan, mereka mempraktekkan, dan mereka menarasikan semua kegiatannya sampai dalil-dalilnya, dalil-dalil yang ditafsir secara sembarangan, dan ada videonya. Dan itu kita tabayun namanya, meneliti. Begitu, ya. Lanjut dulu. Dapatnya berita sepotong-potong. Dan itu lu dapatnya dari ujaran kebencian lagi. Waduh. Coba lu bersihkan hati lu. Apabila ada berita datang kepadamu, maka tabayunlah, datanglah ke Al Zaitun dan lihat. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya A itu. Kan memang terkena berita miring terus Al Zaitun. Kapan nggak pernah terkena berita miring? Ya, kasus pencabulannya saja sampai sekarang ditutup. Nauzubillah. Lanjut. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya A itu eksklusif lah. Enggak, itu semua bohong. Loh, bohong katanya? Yang mengatakan eksklusif itu banyak ya, Dek ya. Yang menyatakan Al Zaitun itu eksklusif itu sudah banyak. Bahkan Departemen Agama yang datang ke sana juga menyatakan, MUI Indramayu juga menyatakan bahwa Al Zaitun adalah pondok pesantren yang eksklusif, begitu. Jadi mereka memang punya cara-cara tersendiri. Begitu. Ada buktinya, ada videonya. Lalu dinyatakan bohong. Nauzubillah min dzalik. Kosannya, kalian pengen datang aja. Nah, oke. Ini siapa namanya ini? Fazil ini. Kami telah mengumpulkan tim, ya. Ada tim pengacara juga, ada tim media juga, ada juga kita bisa menghubungi beberapa ulama dari NU Muhammadiyah untuk bisa datang ke sana agar diadakan dialog ilmiah dan disiarkan secara live di semua media. Agar apa? Agar cepat kelar. Kamu sebagai alumni di sini, kalau punya akses ke sana, coba tolong DM Instagram saya bagaimana untuk datang ke sana agar kita datangnya itu bukan sebagai tamu tak diundang, tetapi kami benar-benar diundang, resmi, dan ditunggu di sana dan dipersiapkan untuk melakukan debat ilmiah. Begitu.
Ya, sekali lagi saya ingatkan DM Instagram saya. Karena apa? Dari kemarin sudah hampir 50.000 atau sudah lebih sekarang penontonnya. Video saya yang ingin datang ke Al Zaitun, belum ada satu orang pun yang mend-DM, teman-teman. Padahal yang berkomentar di situ, yang membela Al Zaitun banyak sekali. Tetapi tidak ada satu pun yang mend-DM saya. Barangkali ini orang ini berani mend-DM saya untuk memberikan informasi bagaimana untuk datang sana dan sampaikan kepada orang-orang Al Zaitun agar menyambut dan mempersiapkan kedatangan tim kami. Begitu. Lanjut dulu. Karena nanti situ kalian melihat semua kan, kalian jadi tahu kebenarannya. Kebenarannya, iya. Jadi, lu yang bilang sesat, itu bukan siapa-siapa. Jangan pernah bilang kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini adalah muslim yang peduli dengan agamanya. Kita ini adalah muslim yang tidak ingin agamanya dijadikan hal-hal yang menyimpang gitu. Karena apa? Ketika menyimpang, ketika tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad, itu artinya mau membuat aliran atau ajaran baru serta sistem beribadah yang baru pula, dan itu sangat berbahaya. Berbahaya karena ketika ada niat untuk membuat sistem peribadatan yang baru, maksudnya baru tuh merubah-rubah apa yang sudah dianjurkan Rasulullah, artinya orang-orang tersebut tidak percaya kepada Rasulullah. Ya, apakah itu tidak sesat? Naudzubillah min dzalik. Kenapa tidak mau berpikir? Lanjut. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan aja kagak pernah ngomong kayak gitu. Lu siapa? Individu masih di bawah mereka. Padahal yang dibilang katanya Kementerian Agama kayak begini-gini, mereka itu udah ahli di bidang masing-masing. Yeah. Kalau seandainya lu masih ngeraguin dari kinerja mereka, lu siapa? Gue tanya. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi hidayah bagi kalian semua yang hatinya tidak dipenuhi oleh kebencian. Yeah. Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Kok cuma Al-Quran? Al-Quran dan hadis. Bukan cuma beriman kepada Al-Quran, teman-teman. Tapi Al-Quran dan hadis. Ini memang benar terlihat ya. Baik dari ini, semua orang-orang Al Zaitun, mereka tidak pernah mengutip hadis. Mereka berbicara hanya dengan Al-Quran. Hadisnya tidak mereka pakai. Naudzubillah min dzalik. Beriman kepada Al-Quran, tetapi tidak mengikuti anjuran Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Allahu Akbar. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya mereka berkomitmen untuk menyembah Allah dan juga mengikuti ajaran Rasulullah, perintah Rasulullah, nasihat Rasulullah, bukan mengikuti perintah penjigu bilang, pecinta pete. Nauzubillah min dzalik. Oke, coba kita baca beberapa komentarnya ya teman-teman. Paling nggak bisa soal kuda Nil. Kuda Nil paling nggak bisa kalau soal mazhab Bung Karno katanya. Bio sesuai isi akun. Pemain itu Mobile Legend, LCD-nya sudah rusak. Emang udah rusak, bukan LCD-nya, cuma prosesornya udah kena. Bang, udah sikat gigi. Soalnya tergantung jabatan. Naudzubillah min dzalik. Hukum tajwidnya alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Hukum tajwidnya alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah sih? Dibaca Al Zaitun atau Az-Zaitun? Maaf, gua masih belajar tajwid. Tanya dia yang paling pintar tajwid. Nauzubillah min dzalik ya. Kebiasaan FYP pas orangnya udah gak ada. Allahu Akbar. Udah cukup ya. Ini komentarnya pada lucu-lucu ini. Saya juga lucu melihat orang-orang ini. Orang-orang yang membela Al Zaitun, saya suka lucu melihat mereka. Karena mereka membela tanpa mengikuti sunnah Rasul, tanpa mengikuti ajaran Rasul. Dia mengatakan beriman kepada Al-Quran. Apakah kalian merasa cuma kalian yang beriman kepada Al-Quran? Kami beriman kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Dan kami di sini berbicara bukan semata-mata ada kebencian, tetapi karena memang kata Rasulullah, bencilah penyimpangan, bencilah penyesatan, dan bencilah orang-orang yang melakukan kemungkaran. Pencabulan itu adalah kemungkaran. Dan beberapa hal lain yang dilakukan oleh Al Zaitun, kita tidak wajib untuk mengikutinya. Terlebih kalau kita bisa meluruskannya, wajib untuk meluruskannya. Karena rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, rubahlah kemaksiatan itu dengan ucapanmu, dan selemah-lemahnya iman adalah dia yang hanya mengingkari dalam hati, tidak melakukan apa-apa.